Oke, buat teman-teman yang selama ini pakai iPad cuma buat nonton atau main games doang, yuk kali ini kita sama-sama bikin fungsi iPad jadi lebih maksimal lagi. Karena di video kali ini, gue udah kumpulin 10 aplikasi bagus yang bisa bikin iPad kalian bisa lebih berguna. Dan aplikasi-aplikasi ini nggak hanya sekedar bagus, tapi juga gratis. Yap, kalian nggak salah dengar, kali ini gue udah siapin 10 aplikasi bagus yang gratis buat iPad. So, langsung aja siapin iPad kalian dan kita ke aplikasi yang pertama, yaitu Grammarly Keyboard. Nah, buat teman-teman yang sering ketik di iPad, misalnya buat ketik email atau buat notes dan sebagainya dalam bahasa Inggris, Grammarly Keyboard ini bisa bantu kalian untuk cek grammar atau tata bahasa Inggris yang kalian pakai. Jadi kalau ada salah penggunaan kata atau typo, nah itu bisa dibantu benerin sama Grammarly Keyboard ini. Yang penting make sure aja iPad kalian terhubung ke internet supaya bisa dicek sama Grammarly. Buat pakai keyboard Grammarly ini caranya gampang banget. Jadi setelah teman-teman kasih akses buat keyboard Grammarly, nanti kalian tinggal klik icon ini dan pilih yang Grammarly. Jadi nanti pas kalian udah ketik suatu kalimat misalnya, nanti tinggal ditunggu sebentar aja dan Grammarly Keyboard ini bakal cek dan kasih perbaikannya kalau ada penggunaan kata yang salah seperti ini. Yang kalau kalian klik, nanti kata-kata yang salah bakal langsung diganti sama Grammarly. Terus kalau kalian klik logo Grammarly-nya, nanti kalian bisa lihat lebih detail salahnya di bagian mana. Nggak hanya itu aja, kalau kalian arahin kursornya ke awalan atau akhiran suatu kata, nanti Grammarly juga bisa kasih sinonim kata yang kalian ketik. Jadi teman-teman bisa punya pilihan kata yang lebih banyak seperti ini. Nah, aplikasi Grammarly Keyboard ini bisa kalian pakai di berbagai aplikasi yang butuh ketik, jadi fleksibel banget. Plus kalau misalnya di email, nanti Grammarly Keyboard ini juga bisa kasih tone detector, atau simpelnya kayak kasih masukan kata-kata yang kalian pakai terdengar formal atau informal, terdengar friendly atau percaya diri, dan sebagainya. Apalagi aplikasi Grammarly Keyboard ini gratis, jadi menurut gua nggak ada salahnya buat install aplikasi sebagus ini, terutama buat teman-teman yang sering ketik dalam bahasa Inggris buat kirim email, notes, dan sebagainya. Next kita lanjut ke aplikasi gratis berikutnya, yaitu Canva. Buat teman-teman yang belum tahu Canva, atau mungkin orang sebutnya Canva, nah kalian wajib tahu. Jadi Canva ini bisa dibilang kayak aplikasi yang menyediakan template untuk berbagai kebutuhan desain kalian. Jadi kalau teman-teman mau bikin poster, slide presentasi, konten Instagram, CV, dan sebagainya, kalian bisa pakai berbagai template yang sudah tersedia di aplikasi Canva. Walaupun mungkin kalian nggak bisa desain dari nol, nah tenang aja, kalian tinggal pakai dan customize berbagai template yang sudah ada di aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini juga ada yang versi Pro seharga Rp95.000 per bulan kalau teman-teman mau mengakses semua template yang ada. Karena beberapa template, gambar, dan beberapa fitur desain juga ada yang harus versi Pro atau berbayar. Gue sendiri juga udah pernah cobain yang versi Pro dan yang versi gratis. Dan menurut gue yang gratis pun juga udah banyak banget pilihan desain yang bagus yang bisa kalian pakai. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu satu aplikasi bagus yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini, yaitu Mobile Trans dari Wondershare. Buat teman-teman yang baru aja ganti atau beli HP baru tapi beda OS-nya, pasti bingung nih gimana cara pindahin datanya. Nah, dengan aplikasi Mobile Trans, sekarang pindahin data dari Android ke iOS atau sebaliknya, jadi nggak ribet. Karena aplikasi Mobile Trans ini nggak perlu pakai internet atau kabel, tapi bisa wireless transfer. Ada banyak jenis file yang bisa teman-teman pindahkan, bisa buat pindahin file foto, video, dokumen, kontak, bahkan sampai WhatsApp juga bisa. Dan cara transfer datanya juga gampang banget. Teman-teman tinggal tentuin dulu device kalian device baru atau lama yang mau dipindahin datanya. Terus pilih mau ditransfer ke device mana, Android atau iOS. Setelah itu tinggal pilih data apa yang mau kalian transfer. Kalau sudah dipilih, tinggal klik send, terus scan barcode pakai HP yang baru. Kalau sudah, tinggal tungguin aja deh. Nanti data kalian akan langsung masuk ke device yang baru. Oh ya, aplikasi Mobile Trans ini juga bisa loh buat transfer data dari HP ke tablet. Jadi pindahin data antar device sekarang udah nggak ribet lagi. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Mobile Trans dari Wondershare, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Next, aplikasi gratis selanjutnya adalah Freeform. Jadi aplikasi Freeform ini adalah aplikasi buatan Apple sendiri yang bisa dibilang kombinasi dari berbagai aplikasi note-taking, sketching, brainstorming, mind mapping, mood board, dan sebagainya. Dan semuanya itu digabungin dalam satu aplikasi yang namanya Freeform. Simpelnya aplikasi Freeform ini kayak papan tulis digital sih dengan space yang gede banget. Jadi teman-teman bisa gambar, tulis, masukin foto, bentuk,
Terus juga ada fitur yang kayak di Post-it atau sticky notes. Terus gak hanya itu aja, teman-teman juga bisa scan dokumen, masukin link website, dan sebagainya. Jadi aplikasi Freeform ini udah lengkap banget menurut gua. Apalagi kalau kalian juga ada Apple Pencil, nah aplikasi ini cocok banget buat dipakai berbarengan sama Apple Pencil. Oh ya, aplikasi Freeform ini juga bisa kalian pakai berbarengan sama orang lain karena ada fitur kolaborasinya juga. Jadi kalau ada grup project atau tim, nah teman-teman bisa pakai aplikasi Freeform sambil chat di iMessage atau video call di FaceTime, dan nanti kalian bisa kerjain project di Freeform secara real time. Jadi apa yang digambar sama teman kalian juga bakal di-update di Freeform-nya teman-teman. Buat teman-teman yang mau download aplikasi Freeform, tinggal ke App Store aja dan bisa langsung kalian download secara gratis. Next ada aplikasi buat bikin to-do list, yaitu Microsoft To Do. Jadi sesuai namanya, aplikasi Microsoft To Do ini fungsinya buat bikin to-do list. Secara tampilan UI-nya sih sama-sama simple ya, mirip kayak di Apple Reminders. Kalau di Apple Reminders tampilannya minimalis banget, sedangkan di Microsoft To Do ini agak lebih berwarna. Dan kalian juga bisa ganti tema tampilannya menggunakan wallpaper seperti ini. Kalau dari sisi fitur juga kurang lebih mirip seperti di Apple Reminders. Jadi to-do list-nya juga udah dikategorikan ke dalam to-do list hari ini, yang akan datang, yang ditugaskan ke kita, bisa lihat email yang ditandain, dan bisa bikin list atau group list juga. Jadi secara fitur kurang lebih sama dengan Apple Reminders. Tapi baik itu Apple Reminders ataupun Microsoft To Do, masing-masing punya kelebihannya tersendiri sih. Kalau Apple Reminders enaknya ya karena ini buatan Apple juga, jadi terhubung ke semua device Apple lainnya. Jadi kalian bisa dapat update reminders di iPhone, MacBook, iPad, atau bahkan Apple Watch. Dan teman-teman juga bisa bikin to-do list dari device mana aja, nanti bakal terupdate juga di device Apple lainnya. Nah, kalau Microsoft To Do karena nggak berhubungan sama ekosistem Apple, ada enaknya juga. Jadi kalau misalnya iPad itu cuma satu-satunya device Apple yang kalian punya, tapi HP-nya Android, laptopnya Windows, nah kalian tetap bisa pakai Microsoft To Do. Tinggal masuk pakai akun yang sama, dan semua device-nya juga bakal terhubung walaupun beda OS. Plus Microsoft To Do ini juga bisa kalian akses dari browser, jadi fleksibel banget. Nggak terbatas di ekosistem Apple aja seperti di Apple Reminders. Next ada aplikasi Flipboard. Jadi aplikasi Flipboard ini simpelnya kayak koran atau majalah digital yang isinya ada berita-berita terbaru. Dan yang bagusnya adalah aplikasi Flipboard ini bisa dipersonalisasi banget. Jadi berita yang ditampilkan itu dari interest atau topik yang memang kalian tertarik. Nanti pas awal pakai aplikasi Flipboard, kalian akan pilih dulu beberapa topik berita yang kalian suka. Gue pribadi suka banget cara baca artikelnya kayak lagi membalik kertas kayak gini. Jadi berasa kayak lagi pegang kertasnya langsung gitu. Nanti pas teman-teman klik salah satu headline berita, kalian bakal diarahkan ke isi beritanya. Dan di bagian ini, teman-teman bisa nyalain Reader View. Supaya kalau ada iklan atau banner, nanti bakal diumpetin supaya kalian bisa fokus baca isi beritanya aja tanpa terganggu iklan dan sebagainya. Jadi page-nya juga jadi lebih simple. Mungkin minusnya dari aplikasi Flipboard ini adalah kebanyakan beritanya itu berita internasional, jadi dalam bahasa Inggris. Dan kalau ada berita tentang Indonesia pun, beritanya juga dalam bahasa Inggris. Aplikasi Flipboard ini gratis, tapi kadang kalau ketemu beritanya dari website yang berbayar buat baca full beritanya, nah itu kalian tetap harus bayar juga. Tapi kebanyakan sih beritanya bisa kalian akses secara gratis. Next ada aplikasi DaVinci Resolve. Buat teman-teman yang berencana edit video, salah satu aplikasi bagus dan gratis adalah DaVinci Resolve. Aplikasi DaVinci Resolve ini adalah aplikasi editing video profesional yang udah terkenal banget di industri video. Jadi buat teman-teman yang mau belajar video editing, gue sangat menyarankan kalian buat belajar pakai aplikasi DaVinci Resolve. Teman-teman bisa belajar dari basic video editing, color grading, efek, sampai ke level profesional juga bisa, karena ini memang aplikasi bagus, dan fitur-fitur yang ada di DaVinci Resolve versi desktop juga ada di versi iPad ini. Nah, kalau di Final Cut Pro versi iPad, seperti yang pernah gue mention juga, itu menurut gue agak susah buat dipakai, karena file videonya harus disimpan di storage iPad, dan itu bakal makan storage iPad dalam jumlah yang banyak. Jadi nggak bisa cuma sekedar simpen di SSD eksternal. Sedangkan kalau di DaVinci Resolve, kalian tetap bisa langsung edit video dari SSD eksternal tanpa perlu simpen file videonya di iPad. DaVinci Resolve ini salah satu aplikasi video editing profesional terbaik. Jadi gue sangat menyarankan kalian pakai DaVinci Resolve. Apalagi buat teman-teman yang mau belajar video editing, gue lebih menyarankan kalian buat belajar pakai aplikasi profesional aja, seperti DaVinci Resolve ini. Buat teman-teman yang pakai iPad, pasti ngerasain nih, iPad kalian nggak ada kalkulatornya. Ya entah kenapa Apple nggak bikin kalkulator versi iPad sampai hari ini. Tapi untungnya ada aplikasi kalkulator gratis yaitu pCalc Lite.
Jadi aplikasi Pcalc ini kalau teman-teman cek di App Store ada yang versi berbayar tanpa tulisan Lite dengan harga Rp169.000 dan ada beberapa ekstra fitur tambahan. Tapi untuk perhitungan yang simple, Pcalc Lite ini udah cukup lengkap. Ada scene, cost, stand, log. Terus kalian juga bisa hitung konversi satuan panjang, kecepatan, temperatur, volume, dan berat. Tampilannya juga menurut gue udah cukup bagus, simple, dan gampang dilihat angka-angkanya. Jadi buat teman-teman yang butuh pakai kalkulator di iPad, aplikasi Pcalc Lite ini bisa kalian download di App Store secara gratis dan tanpa iklan juga. Next, buat aplikasi note-taking, gue udah pernah coba beberapa aplikasi note-taking yang berbeda-beda. Tapi untuk aplikasi note-taking yang simple dan gratis, gue selalu kembali ke Apple Notes. Menurut gue Apple Notes ini aplikasi note-taking yang paling gampang cara pakainya dan secara fitur juga udah cukup lengkap untuk aplikasi note-taking yang bisa dibilang agak basic. Selain sekedar buat ketik notes atau tulis pakai Apple Pencil, Apple Notes ini juga bisa buat scan dokumen, teks, ambil foto dari iPhone terus langsung diupload ke Apple Notes. Dan karena ini juga aplikasi buatan Apple, jadi bisa terhubung ke semua device ekosistem Apple lainnya. Terus teman-teman juga bisa bikin smart folder buat gabungin beberapa notes dengan kriteria tertentu, bisa dari hashtags, mentions, kapan dibuat, file attachment, dan sebagainya. Oh ya, kalian juga bisa tap layar iPad pakai Apple Pencil pas iPad-nya lagi lock screen dan langsung bakal buka notes. Jadi kalian bisa langsung tulis atau gambar. Mungkin kurangnya dari aplikasi Apple Notes ini menurut gue adalah nggak ada fitur buat highlight teks. Yang menurut gue ini cukup penting kalau misalnya notes-nya cukup panjang atau banyak teks. Tapi overall Apple Notes udah punya fitur-fitur esensial buat note-taking. Gue juga udah pernah buat video khusus ngobrolin soal Apple Notes. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, tinggal cek aja videonya. Next ada aplikasi bagus lainnya, yaitu Notion. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah nonton video rekomendasi aplikasi iPad sebelumnya, gue juga udah pernah mention soal Notion karena menurut gue memang bagus dan masih bisa gue rekomendasiin sampai hari ini. Kalian bisa pakai aplikasi Notion buat banyak banget, bisa buat jurnal, reading list, content planning, to-do list, sampai travel planner juga bisa. Teman-teman tinggal cek template apa aja yang ada di aplikasi Notion dan pilihannya ada banyak banget. Kalau masih kurang, kalian juga bisa download template dari kreator yang ada di Notion yang juga share template mereka. Beberapa ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Jadi kalau ditanya Notion buat apa, bingung juga ya jawabnya. Karena Notion bisa buat banyak banget. Terus yang bagusnya dari aplikasi Notion ini adalah gratis untuk personal. Tapi kalau kalian bareng suatu tim, nah itu baru perlu yang berlangganan. Tapi kalau berbayar pun menurut gue masih worth it banget sih, karena aplikasi Notion ini aplikasi yang apa aja bisa. Aplikasi selanjutnya ada Comment Browser. Jadi aplikasi Comment Browser ini bakal cocok buat teman-teman yang sering browsing, baca artikel yang banyak, dan yang perlu research. Karena di aplikasi ini kalian bisa highlight teks langsung dari website dan akan disimpan di aplikasi Comment Browser ini. Nggak hanya itu aja, kalian juga bisa buat jurnal berdasarkan highlight yang sudah kalian buat. Jadi bisa dikumpulin berdasarkan misalnya kategori yang sama. Jadi aplikasi ini bakal lebih memudahkan dibandingkan kalian harus secara manual copy-paste ke Microsoft Word atau misalnya ke Apple Notes dan sebagainya. Tapi tinggal di highlight aja, nanti bakal langsung disimpan di aplikasi Comment Browser ini. Masih ada lagi, kalian juga bisa integrasiin jurnal kalian di Comment Browser ke aplikasi lain seperti Notion, Readwise, atau OneNote. Jadi buat teman-teman yang sering research di internet, dari website, artikel, dan sering highlight sesuatu, nah kalian bisa pakai aplikasi seperti Comment Browser supaya lebih gampang. So, itu dia 10 rekomendasi aplikasi iPad yang bagus dan gratis. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Aplikasi iPad yang mana yang bakal kepake banget sama kalian? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video seperti ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!